Selamat malam, teman-teman. Kita mulai ya. Selamat malam, Bapak Ibu pencinta kitab suci baik dari Paroki Kelapa Gading maupun dari luar paroki. Kita berjumpa kembali dalam acara virtual yang diselenggarakan oleh Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sukacita selalu. Malam ini merupakan pertemuan bekal belajar dari kisah Allah yang bertemakan manajemen impian dengan bersumberkan dari bacaan Injil Matius 7 ayat 7 sampai 11 hal pengabulan doa. Malam ini merupakan sebuah sukacita yang besar bagi saya pribadi melihat Bapak Ibu begitu antusias, setia, join selalu dalam acara virtual dari KKS Paroki Kelapa Gading setiap hari Rabu. Dan malam ini merupakan malam yang istimewa karena kita kedatangan seorang narasumber yang selama ini belum pernah muncul dalam acara virtual KKS Kelapa Gading. Siapakah itu? Tidak berlama-lama lagi, kita akan segera berkenalan. Selamat malam, Suster Bene. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadiran Suster Bene untuk memandu kami semua malam ini. Bapak Ibu, saya akan sampaikan sedikit info mengenai Suster Bene. Nama lengkap Suster Bene adalah Bene Safir MSSR. Beliau adalah warga paroki Pasar Minggu yang merupakan orang Indonesia pertama yang masuk kongregasi MSSR, yang kepanjangannya adalah Missionari Sanctissimi Redemptoris. Dalam bahasa Indonesia berarti suster-suster misi Sang Penebus Maha Kudus. Pasti sebagian besar dari Bapak Ibu belum pernah mendengar mengenai kongregasi MSSR ini. Nanti Suster Bene akan menceritakan secara lebih lengkap. Sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa dan doa pembukaan ini akan dipimpin oleh Ibu Carol. Silakan Ibu Carol. Terima kasih Bu Lucy. Teman-teman, mari kita buka dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, sumber abadi, tak henti-hentinya kami bersyukur dan memuliakan namamu. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kembali kami kau kumpulkan untuk berkumpul bersama melalui Zoom meeting ini. Urapilah hambamu, Suster Bene Xavier, yang akan menyampaikan firman-Mu, juga sharing-sharing, agar apa yang beliau akan sampaikan seturut dengan yang kau inginkan sampaikan bagi kami. Bapa, kami mohon kiranya Engkau yang menguatkan hati kami untuk siap menerima firman-Mu, dan Engkau yang meneguhkan hati kami untuk dapat merenungkan serta melakukan firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Dan Roh Kudus juga turut campur tangan agar pertemuan malam ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai selesai. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau telah mendengar doa permohonan kami, sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Carol atas sudah memimpin doa pembukaan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan segera lanjutkan acara ini. Rasanya sudah tidak sabar ingin mendengarkan pemaparan dari Suster Bene. Seperti biasa, bila ada pertanyaan, silakan mengetik dalam
chat atau menyampaikannya secara langsung saat sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Suster Bene untuk memulai pemaparannya. Terima kasih. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih semuanya. Salam kenal sebelumnya. Pasti masih asing dengan saya ya. Beberapa mungkin sudah kenal dengan saya. Saya memperkenalkan diri secara singkat lebih dulu. Saya Suster Bene Xavier, ya. Saya orang Indonesia, tapi saya bertugas dan tinggal di kota Wina, ibu kota Austria, adanya di Eropa Barat. Kenapa saya kenapa saya bisa di sana? Karena saya bergabung dengan kongregasi MSSR, seperti tadi sudah dijelaskan. Kongregasi MSSR, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Suster-Suster Misi Sang Penebus Maha Kudus, ya. Dan kenapa saya tidak pakai jubah, kenapa saya tidak pakai kerudung seperti suster-suster pada umumnya yang ada di Indonesia? Karena memang kongregasi kami tidak memiliki jubah dan tidak memiliki kerudung. Jadi sebagai misionaris, kami memang sehari-hari mengenakan pakaian sipil. Dan karena ada filosofinya juga, karena kami ingin menjadi garam dunia, seperti garam yang lebur ketika dimasukkan ke dalam masakan, tapi dia memberi rasa, begitu pula kami menginginkan kehadiran kami di tengah masyarakat dan di tengah umat, tanpa harus membedakan diri dengan orang-orang lainnya lewat jubah dan kerudung. Kami ingin tampil secara biasa seperti orang-orang lainnya, namun kehadiran kami semoga memberikan arti bagi setiap orang yang kami layani. Kurang lebih seperti itu filosofinya ya. Nanti untuk lebih detail kalau mau tahu tentang kongregasi kami, di akhir acara saya bisa putarkan video singkat tentang kongregasi MSSR. Ya, malam ini saya akan memberikan tema tentang manajemen impian yang diambil dasar biblisnya dari kitab suci Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 11. Saya akan share screen. Apakah ada yang bersedia untuk membacakan Injil Matius ini? Oke, saya bantu, Suster. Ya, Matius 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. terima kasih Bu Lucy yang sudah membacakan. Ya, dari bacaan tadi kita bisa lihat ya, ada 3 kata penting yang ada di ayat awal, yaitu minta, cari, dan ketuk. Ya, tadi kalau kita lihat di sini, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Ada suatu hubungan kausalitas ya. Kalau kita meminta, maka akan diberikan. Kalau kita mencari, maka kita akan mendapatkan. Dan kalau kita mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Apa makna dari ketiga kata ini? Orang yang meminta sesuatu, kan kita sering minta ya, entah itu minta sesuatu pada teman, minta sesuatu pada anak, minta sesuatu pada istri, pada suami,
atau pada siapapun juga. Ketika kita meminta sesuatu pada seseorang, artinya apa sih? Kita punya harapan. Sorry. Kita punya harapan agar orang yang kita mintai pertolongan tersebut atau orang yang kita mintakan sesuatu itu dapat memberikannya kepada kita. Kalau kita yakin bahwa orang itu tidak bisa melakukannya, pasti kita tidak akan meminta. Tapi kalau kita yakin orang itu akan bisa, mampu melakukannya, kita akan meminta. Kalau terhadap orang aja, kita bisa meminta sesuatu. Apalagi kepada Tuhan, kepada Allah yang kita tahu bahwa Ia Maha Kuasa, bahwa Ia Maha Penolong, bahwa Ia Maha segala-galanya. Begitu besar kekuasaannya, kenapa kita tidak meminta sesuatu? Meminta itu menunjukkan bahwa kita punya harapan. Kita menaruh harapan kita pada Tuhan. Ya. Jadi minta bukan sekedar minta. Kata meminta itu mungkin terlihat ringan, tetapi punya makna yang dalam bahwa dengan meminta berarti kita menunjukkan bahwa saya menaruh harapan pada yang kita minta. Ketika kita meminta sesuatu pada Tuhan lewat doa, itu artinya kita menaruh harapan kepada Tuhan. Kata yang kedua, cari. Ya, ketika kita kehilangan sesuatu, kita akan mencari. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita akan mencari. Artinya apa? Ada suatu usaha, ada suatu pekerjaan yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita cari. Lihat korelasinya tadi di sini, meminta. Meminta menaruh harapan pada orang atau pada Tuhan yang kita percaya bahwa bisa melakukannya untuk kita. Tetapi kemudian ada kata cari, yang artinya dari kita pun harus berusaha melakukan sesuatu. Jadi ketika kita punya harapan, ketika kita punya permintaan, ya, bukan berarti terus kita diem aja. Tapi perlu peran serta dari kita juga untuk mencari, melakukan suatu usaha. Yang ketiga, ketuk. Ketika kita sudah meminta, sudah mencari, tapi belum juga mendapatkannya, ketuk lagi. Ketuk. Ketika kita mengetuk pintu seseorang dan ruangan itu belum dibukakan, kita akan mencobanya sekali lagi. Belum dibukakan juga, kita akan mengetuknya sekali lagi. Artinya apa? Ada suatu tindakan yang mau menunjukkan bahwa kita tidak putus asa. Kita masih mau terus melakukan sesuatu. Ya. Jadi ini dari bacaan ini di ayat awal aja dari kata minta, cari, dan ketuk itu sudah memiliki makna yang begitu dalam. Dari meminta itu menandakan harapan, dari kata carilah itu menandakan bahwa kita juga diminta untuk melakukan suatu usaha, dan dari kata ketuklah Tuhan mengharapkan kita untuk tidak putus asa ketika apa yang kita harapkan belum kita dapatkan. Ya, lanjut lagi. Nah, kemudian di ayat berikutnya, kalau kita lihat di ayat ke-9 sebenarnya, adakah seorang dari di ayat ke-8, karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan baginya. Lihat, di sini ada janji Allah. Apa janji Allah? Menerima untuk orang yang meminta. Mendapatkan untuk orang yang mencari. Dibukakan pintu untuk orang yang mau mengetuk. Jadi kalau kita menaruh harapan pada Allah, kita berusaha melakukan sesuatu, dan kita masih terus berharap tanpa putus asa, ingat ada janji Allah di situ. Bahwa kita akan menerima, kita akan mendapatkan, dan pintu itu akan dibukakan. Apakah hal ini sekedar teori belaka? Nah, ini yang saya mau bahas tentang
kekuatan mimpi. Setiap orang saya yakin pasti punya suatu mimpi ya. Harapan-harapan atau keinginan. Nah, keinginan itu masih sesuatu yang berada di level level pertama ya. Menginginkan sesuatu itu harus kecenderungannya adalah harus segera dipenuhi. Tetapi kalau harapan itu cenderung memiliki jangka waktu lebih panjang dan punya makna yang lebih dalam. Nah, kekuatan mimpi. Mimpi ini sebetulnya sesuatu yang kadang kala itu tidak real ya. Mimpi itu sesuatu yang kita bisa mimpi apa aja. Tetapi ada dari mimpi-mimpi tersebut yang ingin kita wujudkan. Saya dari dulu ya, saya meyakini begini. Saya terbatas, tapi impian saya tidak terbatas. Untuk mewujudkannya, saya perlu dukungan penguasa alam semesta, yaitu Kristus Raja semesta alam. Ya. Karena saya merasa apa? Betapa saya ini kecil sekali. Coba kita membayangkan, saya, saya berada di kota Jakarta ya. Bayangkan kota Jakarta seberapa besar dibandingkan dengan kita yang seorang diri. Maka kita terlihat kecil sekali. Kemudian kita coba lihat lagi keseluruhan Indonesia besar sekali. Dan kita, diri kita yang ada di antara Indonesia yang sebegitu besarnya, kita kecil sekali. Kita nggak ada apa-apanya. Lalu kita pikirkan lagi bagaimana besarnya bumi. Bagaimana luasnya bumi itu dengan lautan, samudra, pegunungan, dan lain-lain sebagainya. Posisi kita yang seorang diri ini sangat kecil. Ditambah lagi, lihat lagi ke angkasa. Betapa luasnya alam semesta ini. Ada bumi, ada planet-planet lainnya, ada langit, ada alam semesta yang sebegitu luasnya. Ya, kalau kita membayangkan itu, betapa kecilnya saya ini, betapa tidak berartinya saya dibandingkan alam semesta ini. Tetapi alam semesta yang sebegitu luar biasa besarnya, luasnya, itu terjadi harmoni. Apa yang saya maksud dengan harmoni? Setiap pagi kita melihat matahari yang terbit, lalu setiap sore kita melihat matahari itu terbenam. Bumi berputar dengan sendirinya. Planet-planet lain juga berputar dengan sendirinya dalam rotasinya. Dan itu menciptakan suatu harmoni. Siapa yang mengatur itu semua? Ada kekuatan yang sangat-sangat adikodrati, yang begitu kekuatan yang sangat-sangat besar, yang jauh melampaui kemampuan manusia untuk berpikir. Dan itu yang kita kenal dengan Allah, Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa mengerti siapa Tuhan sesungguhnya. Kita tidak akan pernah bisa mengerti siapa Allah sesungguhnya. Karena ia jauh-jauh melampaui apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Ya, bayangkan, kita yang begitu kecilnya, kita punya jutaan mimpi yang seringkali rasanya itu tidak mungkin untuk diwujudkan. Tapi kita yang kecil ini, kita yang seolah-olah tidak berarti ini, kita sangat-sangat dicintai oleh Allah yang luar biasa besarnya. Ya, jadi lihat, kita yang tidak terbatas, yang terbatas, kita yang terbatas, kita disupport nih, kita disayangi, kita dicintai oleh yang luar biasa tidak terbatasnya, yaitu Allah. Maka dari keyakinan itu saya berani untuk bermimpi. Saya berani punya mimpi-mimpi yang kadangkala kayaknya nggak bisa terjadi nih kalau mengandalkan kekuatan saya sendiri. Ya, nah saya tadi pagi saya ikut misa nih di gereja San Mare. Terus saya ketemu dengan Romo Hardijantan, salah satu orang yang berperan penting dalam panggilan saya. Ya, lalu
Romo Hardi Jantan ini memberikan hadiah pada saya untuk saya bawa pulang ke Austria besok. Hadiahnya adalah patung Santo Yusuf. Santo Yusuf yang sedang tidur, yang bermimpi. Ya. Kita tahu bahwa Santo Yusuf pun bermimpi. Ia menerima pesan Allah. Apa pesannya? Bahwa ia harus membawa Maria yang dalam keadaan mengandung menuju Mesir, menuju Bethlehem, agar Maria melahirkan di sana. Supaya apa? Terbebas dari kejaran Raja Herodes. Bayangkan, lewat sebuah mimpi, Allah menyampaikan pesan pada Santo Yusuf. Dan pesan itu sangat-sangat menjadi penting untuk lahirnya Sang Juru Selamat yang pada akhirnya menyelamatkan kita semua. Ya, hanya lewat mimpi yang sesuatu yang seringkali oleh manusia dianggap hanya bunga tidur, hanya sesuatu yang itu nggak ada artinya. Tapi mimpi itu ternyata juga bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti, yang sangat penting. Nah, sesuai janji saya ya, saya kan mau bilang saya akan cerita nih di sini. Bagaimana saya mengalami berbagai mukjizat dalam kehidupan saya yang belum pernah saya ceritakan secara publik ya. Mudah-mudahan sih ada yang penasaran, paling enggak lah gitu ya. Saya mau cerita ada banyak kisah yang saya alami. Dulu saya itu jobless gitu ya. Pernah suatu ketika saya jobless. Saya pengen sekali bisa kerja, dapat pekerjaan ya. Udah coba ngelamar ke sana ke sini belum dapat. Terus satu ketika saya pergi belanja. Kakak saya bilang, beli aja tuh baju, beli aja itu tas buat kamu kerja nanti. Terus saya ngeyel, kerjaan belum dapet, udah beli tas, udah beli sepatu. Tapi terus kakak saya bilang, beli aja dulu, yakin. Akhirnya saya berubah pikiran. Dan dengan iman, dengan harapan itu, saya beli akhirnya itu sebuah baju, sebuah blus ya, dan sebuah tas. Ketika saya membeli itu, saya berdoa, Tuhan, saya ingin mendapat pekerjaan. Saya beli ini ya, sebagai suatu bentuk keyakinan bahwa Engkau pasti akan mengabulkan ini. Setelah saya beli baju dan tas itu, gak lama kemudian, benar, saya dapat pekerjaan baru. Dan itu pekerjaan yang saya impi-impikan. Karena akhirnya saya bisa bekerja di sebuah perusahaan internasional dan bertahan sampai bertahun-tahun dari posisi awal, dari mulai membangun tempat tersebut, membangun merintis perusahaan tersebut sampai akhirnya perusahaan tersebut sukses dan akhirnya karir saya pun terus meningkat. Saya hanya tidak pernah membayangkan bahwa itu bermula dari hal yang seolah-olah kecil, hanya sekedar membeli blus, membeli sebuah tas yang saya rancang bahwa ini akan saya pakai kalau saya bekerja. Padahal pada saat itu ketika saya membeli, saya belum dapat pekerjaan. Ya. Itu contoh pertama. Contoh lainnya, saya ini kan dari keluarga susah ya. Dari kecil pengalaman saya penuh dengan kesulitan-kesulitan, terutama secara ekonomi, secara material. Karena ibu saya seorang janda dengan anak 10 yang harus membiayai membiayai sekolah 10 anak. Jadi saya kadang-kadang ngerasa iri. Wah, teman-teman saya yang anak-anak orang kaya bisa liburannya ke luar negeri. Saya ke luar negeri belum pernah. Tapi saya punya impian untuk bisa ke luar negeri. Saya pengen sekali dalam doa saya, Tuhan, saya pengen bisa pergi ke luar negeri. Saya nekat bikin paspor. Saya apply untuk bikin paspor. Sampai di imigrasi, di interview ditanya, mau pergi kemana? Saya saya bohong. Saya mau ke Italia, Pak. Padahal boro-boro ke Italia, uangnya aja juga nggak punya. Saya nekat, saya bikin paspor. Saya punya paspor. Tapi saya membuat paspor itu
juga dengan penuh keyakinan. Tuhan, Tuhan kau tahu apa yang saya inginkan. Kau tahu apa yang saya harapkan. Saya lakukan ini, saya bikin paspor. Nggak lama setelah itu, owner dari perusahaan yang tempat saya bekerja memberikan saya hadiah. Bene, kamu berangkat training ke Meksiko, ya, lakukan bisnis trip ke sana. Tetapi sebelum kamu ke Meksiko, kamu saya kasih hadiah liburan ke London 2 minggu. Bayangkan, pertama kali ke luar negeri langsung ke London, dan itu hadiah liburan secara gratis yang diberikan oleh owner perusahaan tempat saya bekerja. Luar biasa Tuhan menjawab keinginan saya secepat itu. Ya, karena saya nekat, saya bikin paspor. Sebelum saya tahu, saya bisa pergi kemana, saya nggak tahu. Ya, itu. Peristiwa lainnya lagi. Waktu tahun 2011, saya itu pengen eh, masuk ke suatu biara yang ada di Madrid, di Spanyol. Saya sudah korespondensi dengan suster pimpinan di sana, dan mereka sudah mengiyakan silakan Bene datang ke Spanyol. Lalu saya ingin membuat visa. Tapi pada saat itu, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah harus punya uang minimum 2.000 euro. Nah, saya nggak punya uang itu 2.000 euro. Saya nggak tahu gimana caranya. Yang pasti saya juga tidak mau melakukan cara-cara yang tidak baik. Saya hanya mau melakukan hal-hal yang baik. Gimana caranya nih? Saya melakukan suatu cara yang oleh teman-teman saya, menurut mereka itu hal yang konyol. Saya diketawain. Karena yang saya lakukan apa? Saya ambil uang 2.000 rupiah yang bergambar Patimura tuh pada di tahun 2011 itu. Kalau masih ada yang ingat, zaman dulu uang 2.000 rupiah itu gambarnya Pangeran Patimura, pahlawan dari Maluku. Saya tulislah di belakang angka 2.000 itu, EURO. Jadinya nggak jadi 2.000 rupiah, 2.000 euro. Tapi uangnya uang rupiah sebenarnya. Saya tempel di dinding, saya paku di pinboard itu, di dinding tempat saya kerja, sambil saya doakan tiap hari, Tuhan, Engkau tahu bahwa saya hanya ingin masuk biara. Tapi kenapa untuk masuk biara ternyata ada jalan yang begitu sangat sulitnya untuk saya lalui. Saya harus punya uang 2.000 euro. Ini hal yang kontradiktif menurut saya ketika saya mau hidup miskin, tapi saya dituntut untuk punya uang 2.000 euro. Di mana logikanya Tuhan pada saat itu? Tapi saya hanya percaya Tuhan pasti kasih jalan bagaimana supaya saya bisa punya uang 2.000 euro itu. Akhirnya saya tempel uang itu di dinding dan saya berdoa tiap hari. Dan ternyata Tuhan mengabulkan itu. Karena saya terus mencari dan saya terus mengetuk. Lalu akhirnya pintu itu dibukakan. Bukan uang 2.000 euro turun dari langit. Bukan kemudian saya jadi punya uang 2.000 euro. Tapi jawabannya adalah datang seseorang yang mengatakan, Bene, berangkat. Semua yang kamu perlukan, kita tanggung. Jadilah saya berangkat waktu itu ke Spanyol dan saya live in di biara tersebut. Ya. Tapi memang kemudian pada perjalanannya akhirnya saya tidak jadi masuk ke biara tersebut karena setelah saya pulang ke Indonesia, saya harus mengurus atau merawat ibu dan kakak saya yang sakit parah selama beberapa tahun dan sampai akhirnya mereka berdua meninggal dunia. Saya nggak jadi masuk ke biara yang di Spanyol, saya apply lagi di biara lain sampai akhirnya ya sekarang inilah saya ada di kongregasi MSSR. Begitu kurang lebihnya. Tapi yang mau saya ceritakan di sini adalah pengalaman dengan uang 2.000 euro itu ya. Kisah lainnya lagi. Saya di keluarga ini termasuk anak yang nggak pernah ambil kursus apa-apa. Ya. Jadi kami kan 10 bersaudara. Kami 10 bersaudara, kakak-kakak saya yang lain itu pandai berbahasa Inggris. Dan mereka bukan hanya pandai bahasa Inggris, tapi mereka juga eh, kursus bahasa asing lainnya yang selain bahasa Inggris. Kakak saya ada yang kursus bahasa Jepang, ada yang kursus bahasa Prancis, gitu ya. Paling tidak mereka menguasai 2 bahasa asing. Saya nggak pernah kursus-kursus bahasa asing.
Dan bahasa Inggris saya bisa dibilang paling bodoh di keluarga. Jadi dulu setiap kali ada PR bahasa Inggris, itu bagi saya seperti suatu mimpi buruk karena saya nggak bisa nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi setiap kali harus tanya kakak saya. Sampai saya kerja di perusahaan internasional pun, itu sebetulnya kemampuan bahasa Inggris saya sangat-sangat jelek. Padahal setiap hari saya harus berkorespondensi dengan company yang ada di luar negeri dan yang ada di negara-negara lain. Dan itu kan otomatis komunikasinya dalam bahasa Inggris. Jadi tapi setiap kali saya nggak putus asa, saya nggak gentar, tetap saya kerjakan, saya tulis sebisa saya. Tapi sebelum saya kirim email itu ke em, company yang ada di negara lain, saya kirim dulu ke kakak saya tanya, saya minta tolong koreksi dong, udah bener belum bahasa Inggris saya, gitu. Tapi kan lama-lama kakak saya capek ditanyain begitu, sampai akhirnya saya dikatain, saya dibilang agak kasar gitu ya, sorry permisi. Kakak saya bilang gini, goblok banget sih, kayak gini aja nggak bisa. Ah, kalimat itu, ya, yang pada saat itu saya yakin kakak saya tidak bermaksud menyakiti saya, tapi saya yang menerima sebagai adik kandung itu sakit sekali merasanya. Kalau itu diucapkan oleh teman atau orang lain yang bukan siapa-siapa, mungkin saya nggak terlalu merasa sakit hati. Tapi itu begitu menusuk di hati karena yang mengucapkan adalah kakak kandung saya sendiri. Dan saya menyadari, ya Tuhan, kenapa saya bodoh sekali dalam hal bahasa Inggris. Sedangkan kakak-kakak saya begitu pandai dalam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Saya iri, ada perasaan iri. Tapi saya nggak gentar. Ya udah saya belajar otodidak karena setiap hari saya harus berkorespondensi dengan teman-teman dari franchise yang sama yang ada di beberapa negara lain. Akhirnya terlatih bahasa Inggris saya. Dan dengan kemampuan bahasa Inggris yang terbatas itu, saya sering diutus atau diminta oleh perusahaan untuk training di berbagai negara untuk melakukan bisnis trip. Akhirnya terlatih bahasa Inggris saya. Dan pada saat itu karena saya sudah punya uang sendiri, saya ambil kursus bahasa Spanyol. Akhirnya saya bisa bahasa Spanyol. Dan sekarang dengan saya menjadi misionaris, saya pernah tinggal di Jepang dan sekarang saya tinggal di Wina, Austria. Saya bisa berbahasa Jepang, saya bisa berbahasa Jerman dengan lancar. Bayangkan, saya yang dulu bahasa Inggris saja begitu bodohnya. Sekarang saya bisa. Saya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Spanyol, saya bisa bahasa Jepang, saya bisa bahasa Jerman. Siapa yang membuat saya mampu melakukan itu? Tidak lain karena Tuhan. Dan sekarang kondisinya, di antara keluarga, di antara 10 anak, hanya saya yang sudah banyak mengunjungi negara-negara di luar Indonesia. Dan itu karena kebaikan, karena cinta Tuhan. Karena saya meminta, karena saya terus mencari, karena saya terus mengetuk. Sampai akhirnya Tuhan memberikan itu dalam kehidupan saya. Saya bisa melakukan itu bukan karena kemampuan saya, tapi Tuhan yang luar biasa yang membuat saya mampu. Seperti yang tadi saya katakan, saya ini terbatas, tapi impian saya begitu banyak, begitu tidak terbatas. Dan saya membutuhkan pertolongan Raja alam semesta, yaitu Kristus sendiri. Peristiwa lainnya lagi. Di tahun 2010 saya ingat, setiap malam saya duduk di balkon, saya menatap langit. Saya hanya berdoa, Tuhan, bahwa saya pergi jauh dari sini. Saya menatap langit seolah-olah saya terbang di atas langit, saya nggak tahu pergi kemana, jauh sekali dari Indonesia. Itu hanya, itu impian yang saya lihat dengan melihat langit. Dan sekarang Tuhan kabulkan itu. Setelah beberapa tahun dari doa saya, Tuhan bawa saya tinggal ke Jepang. Tuhan bawa saya lagi pindah ke Austria. Tuhan bawa saya ke Jerman, balik lagi ke Austria. Betapa luar biasanya. Tapi apakah itu terjadi begitu saja? Tidak. Saya melakukan yang itu tadi. Carilah, terus berusaha, terus mengetuk. Almarhum Monsinyur Yohanes Pujo Sumarto, dulu beliau Uskup Bandung dan kemudian juga Uskup Semarang,
Dia adalah salah satu dari pembimbing spiritualitas saya. Dia pernah menasehatkan saya begini, Bene, kamu itu kan sering pergi-pergi, kamu senang traveling. Kemanapun kamu pergi, carilah sakramen Maha Kudus. Berdoalah di situ. Karena setiap doa yang kamu panjatkan di tempat-tempat yang baru pertama kali kamu kunjungi, doamu akan terkabul. Saya nggak tahu itu seperti suatu apa ya, suatu penekanan keyakinan yang diberikan oleh Monsinyur pada saya. Dan saya melakukan itu. Saya sebisa mungkin pergi kemanapun selalu nomor satu yang saya cari, di mana ada kapel adorasi. Atau saya cari paling tidak di mana ada gereja. Dan saya akan berdoa di depan tabernakel. Ya. Dan begitu banyak tempat yang sudah saya kunjungi, artinya sebegitu banyak juga doa-doa yang pernah saya panjatkan. Bukan hanya untuk kepentingan atau harapan-harapan saya sendiri, tapi juga saya mendoakan harapan-harapan dari banyak orang. Entah itu orang yang sakit, entah itu orang yang mengalami kesulitan ekonomi, entah itu orang yang mengalami eh, tantangan-tantangan dalam hal studi, persoalan-persoalan keluarga, dan lain-lain sebagainya. Semua itu saya bawa dalam doa-doa saya setiap kali saya pergi kemanapun saya mengunjungi gereja-gereja. Makanya mungkin kalau kalau Bapak, Ibu, atau saudara-saudari ada yang follow Instagram saya, itu saya banyak posting foto-foto gereja. Dan saya juga punya satu account Instagram itu, Churches in Vienna. Itu contohnya ya, itu semua adalah foto-foto gereja-gereja di mana yang pernah saya kunjungi. Dan saya juga tergabung dalam kelompok Katolik fotografi dalam lingkup internasional, itu yang hobi motret gereja-gereja dimanapun ya. Itu karena saya menjalankan pesan dari Monsinyur itu untuk datang selalu mencari sakramen Maha Kudus, mencari tabernakel, dan saya berdoa karena di situ ada Tuhan Yesus sendiri, dan saya merasa dekat ketika di situ saya berdoa ya. Jadi apa yang sejak dulu kala itu ingin ingin sekali saya wujudkan, ternyata ketika saya sadari apa yang saya alami sekarang ini banyak sekali yang ternyata merupakan perwujudan dari doa-doa saya yang sudah saya doakan entah mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu. Ya, itu banyak sekali yang saya alami. Bahkan kalau bicara tentang panggilan, kenapa sekarang saya menjadi seorang suster? Kenapa saya hidup membiara? Itu juga bermula dari mimpi. Karena awal mula panggilan saya itu dimulai ketika saya di usia 11 atau 12 tahun, saya mengalami mimpi di mana saya bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan suatu pesan pada saya. Dan ketika saya merenungkan mimpi itu, sampai pada keyakinan dalam diri saya bisa merasakan dengan sungguh, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Dan saya berusaha untuk mewujudkan pesan tersebut. Dan ternyata saya membutuhkan waktu hingga 30 tahun untuk mewujudkan mimpi tersebut. Karena saya baru masuk biara atau saya baru menjadi suster di usia yang dalam tanda kutip terlambat, ya. Jadi kalau di Indonesia biasanya suster-suster itu yang masuk biara dicari yang umur belasan tahun, dan batasan usia untuk masuk biara itu biasanya 35 tahun kalau di Indonesia. Makanya pada situasi saya pada saat itu saya udah nggak keterima kalau di Indonesia karena umur saya sudah melewati itu, dan Tuhan membawa saya untuk menemukan kongregasi di luar negeri yang tidak memberikan batasan umur, dan ternyata memang saya baru bisa mewujudkan mimpi yang saya alami waktu kecil itu 30 tahun kemudian. Dan saya tidak pernah menyesali itu karena bagi saya
waktu kita atau waktu manusia, bukan waktu Tuhan. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita, kapan Dia akan memberikan apa yang kita minta, apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan itu. Ya, itu itu true story-nya bagaimana saya eh, dengan mimpi-mimpi saya yang luar biasa itu, mimpi-mimpi yang tidak terbatas, padahal diri saya sendiri banyak keterbatasannya, tapi Tuhan mengabulkan itu. Saya akan lanjutkan lagi dengan ini. Nah, kalau dengar dari cerita-cerita saya tadi, seolah-olah kayak suatu keberuntungan ya. Saya beli baju, beli tas, tahu-tahu dapat pekerjaan. Saya bikin paspor, tahu-tahu saya dapat hadiah ke luar negeri. Saya perlu uang 2.000 euro, ambil dari 2.000 rupiah, saya ganti tulisannya jadi euro. Nggak taunya ada orang yang bersedia memenuhi itu sampai saya akhirnya bisa pergi juga ke Spanyol. Saya yang nggak bisa bahasa Inggris, nggak taunya sekarang bisa beberapa bahasa. Saya yang dulu cuma ngeliatin langit, pengen untuk bisa tinggal jauh dari Indonesia. Nggak taunya sekarang beneran bisa tinggal jauh banget dari Indonesia. Apakah itu hanya sekedar keberuntungan? Apakah itu hanya sekedar lucky? Bukan. Itu bukan keberuntungan, itu bukan lucky. Tapi itu adalah berkat. Itu adalah karunia. Itu adalah cinta Tuhan. Itu adalah kebaikan Allah yang diberikan kepada saya. Karena seperti tertulis dalam kitab Yohanes bab 3 ayat 27, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Artinya apa? Kita nggak akan bisa menerima kalau memang Tuhan tidak menginginkan itu untuk diberikan pada kita. Tapi kita pun perlu untuk selalu meminta, yang artinya menaruh harapan, mencari, yang artinya kita juga harus terus berusaha, mengetuk, yang artinya kita untuk tidak putus asa. Jadi untuk orang yang terus mau menaruh harapan pada Tuhan, untuk orang yang terus mau berusaha, untuk orang yang terus tidak putus asa, itulah berkat itu akan dicurahkan. Karunia itu akan dicurahkan. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan itu semua? Apa yang dulu saya lakukan? Yang pertama, kita harus mengutamakan Tuhan. Dulu yang saya lakukan, karena saya bekerja di suatu company, tempat hiburan atau edutainment park untuk anak-anak, jadi bisa dipastikan bahwa hari Minggu itu harus bekerja, karena tempat itu buka, ya, beroperasi. Tapi kan hari Minggu saya harus ke gereja. Maka saya sebisa mungkin nego ke perusahaan supaya saya tidak harus bekerja di hari Minggu. Atau kalaupun saya harus bekerja, tapi saya minta supaya saya dapat shift siang, bukan shift pagi. Agar paginya saya bisa ke gereja dulu. Itu. Saya prinsipnya, oke, hal-hal lain boleh saya lakukan kalau saya sudah lebih dulu melakukan apa yang untuk Tuhan. Ya. Jadi saya dulu gitu. Kalau hari Minggu, kalau saya harus kerja, oke saya kerja. Tapi yang pertama, saya udah harus pergi misa dulu. Karena misa itu bagi saya bukan sekedar kewajiban, tapi itu adalah ungkapan syukur. Syukur atas rahmat kehidupan yang Tuhan berikan. Syukur atas segala talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Syukur atas kesehatan, karir, dan apapun yang saya alami dalam hidup saya. Jadi, saya pergi ke gereja, saya ikut misa, itu sebagai ungkapan syukur.
Cara yang kedua, berdoa dan selalu berbuat baik. Berdoa aja, berdoa terus. Selalu berbuat baik pada sesama. Tanpa kita mengharapkan orang tersebut melakukan hal yang sama pada kita. Karena perbuatan baik yang kita berikan itu kepada orang lain, itu akan menjadi seperti gelombang. Ketika kita melemparkan sebuah batu kerikil pada danau yang tenang, maka akan ada gelombang-gelombang yang dari kecil semakin membesar. Begitu juga ketika kita melakukan kebaikan kepada seseorang, kita tidak perlu mengharapkan orang itu yang melakukan kebaikan pada kita, tapi kita berharap bahwa orang tersebut akan melakukan kebaikan lagi kepada orang berikutnya, dan orang berikutnya akan melakukan kebaikan lagi kepada orang berikutnya lagi. Dengan demikian, kebaikan itu akan senantiasa menyebar. Ya. Dan yang ketiga, dengan manajemen impian. Bagaimana melakukan manajemen impian? Ketika kita punya suatu mimpi yang ingin kita wujudkan, beranilah untuk ceritakan. Ceritakan itu pada orang lain. Karena dengan semakin banyak kita menceritakan hal itu kepada orang lain, maka akan besar kemungkinan bahwa kita menerima peluang untuk mewujudkan mimpi tersebut. Yang kedua, visualkan apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi impian kita, visualkan. Caranya apa? Cari gambar atau cari bentuk-bentuk yang inilah mimpi saya. Seperti saya tadi yang saya lakukan, saya butuh uang 2.000 euro. Maka saya ambil uang 2.000 rupiah dan saya tulis euro. Itu adalah bentuk visualisasi dari mimpi saya. Ya. Kemudian lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang memang harusnya tidak dilakukan. Artinya apa? Kalau kita tahu bahwa ini sesuatu yang tidak baik, ya jangan kita lakukan. Kalau kita tahu ini sesuatu yang baik, ya lakukan terus hal-hal yang baik. Ya, karena dengan melakukan hal-hal itu, kita percaya bahwa Tuhan akan berkenan kepada kita, Tuhan akan berkenan untuk mengaruniakan apa yang kita harapkan, apa yang kita mohonkan dalam doa-doa kita. Kemudian pertanyaannya, Suster, saya punya harapan-harapan, saya punya keinginan-keinginan. Saya sudah berdoa dan terus berdoa, tapi permohonan saya tidak juga terkabul. Ini bagaimana nih? Kenapa harapan-harapan saya tidak juga dikabulkan oleh Tuhan? Kalau begitu, apakah saya harus terus berdoa? Ya, karena saya akan masuk tentang doa. Kalau kita punya permohonan, kita berdoa pada Tuhan terus-menerus, tapi belum juga terkabul, berdoa saja terus. Kenapa? Alasan pertama, doa itu akan menyucikan hati kita. Seperti orang yang mengambil atau menimba air menggunakan keranjang yang kotor, ya. Kalau dia mengambil air dengan menggunakan keranjang yang kotor, begitu sampai di tempat tujuannya, airnya sudah habis. Karena sudah bocor pakai keranjang. Lalu dia pergi lagi, dia ambil lagi airnya dari sumur, mau tuang lagi ke ember, kosong lagi, dan seterusnya. Seolah-olah itu tidak berguna. Tapi lihat, keranjang yang tadinya kotor, lama-lama akan menjadi bersih. Begitu juga dengan hati kita. Mungkin permohonan kita belum terkabul. Sudah bertahun-tahun kita berdoa, tapi belum terkabul. Tapi dengan terus berdoa, itu akan menyucikan hati kita, menyucikan diri kita, membuat kita tanpa kita sadari kita akan menjadi orang yang lebih sabar, lebih rendah hati, ya, karena berkat doa itu. Yang kedua, doa itu seperti udara. Kita tidak menyadarinya, tapi sebetulnya kita membutuhkannya. Kita kan bernafas setiap detik ya, tapi kan kita nggak pernah sadar kalau kita ini bernafas. Kita melakukan berbagai aktivitas, kita bicara, kita nyanyi, kita ngomong apapun itu, nggak sadar kalau saya itu bernafas. Begitu mengalami sesak nafas, baru sadar, wah, saya perlu udara, saya perlu oksigen. Itu juga doa. Kalau kita berhenti berdoa,
lama-lama terus hati kita kering. Baru di situ kita sadar bahwa saya membutuhkannya. Jadi teruslah berdoa. Karena dengan berdoa itu akan menyucikan hati kita dan juga itu adalah kebutuhan kita. Ya. Lalu kita bisa lihat di ayat yang ke-9. Ketika Tuhan belum mengabulkan permohonan kita atau bahkan tidak mengabulkan permohonan kita, jangan kita berpikir bahwa Tuhan tidak sayang pada kita, bahwa Tuhan tidak mencintai kita. Nah, di ayat 9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Bayangkan, kalau manusia aja tidak akan jahat kepada anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Dia tahu semua yang terbaik untuk kehidupan kita. Saya juga pernah mengalami doa yang saya harapkan itu tidak terkabul. Saya novena, tapi tidak terkabul. Awalnya saya sedih ya, waduh, kok nggak terkabul gitu. Tapi ternyata saya mendapat jawaban lain yang bukan jawaban dari doa saya ini, tapi itu sesuatu yang jauh-jauh lebih baik dan saya sangat-sangat bersyukur. Dari situ saya sadar bahwa ya, apa yang saya inginkan itu belum tentu itu yang terbaik. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kehidupan saya. Dan saya mendapatkan itu. Walaupun apa yang saya dapatkan itu bukan sesuatu yang waktu itu saya doakan. Ya. Jadi doa itu bukan untuk mewujudkan kehendak saya, tapi berdoalah supaya saya Enggak, selalu Kak. Maunya untuk menerima ini apapun udah kayak yang menjadi Yankee gitu. kehendak Saya Tuhan. pengen model lama. Itu. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih tentang manajemen impian, tentang hal pengabulan doa. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang mau sharing pengalaman imannya, kalau ada tanggapan, silahkan. Terima kasih Suster Bene atas pemaparan yang telah disampaikan. Doa merupakan hal rutin yang kita lakukan sehari-hari. Dan malam ini kita memperoleh pencerahan yang memperkaya iman dan pemahaman spiritual kita. Antara lain poin-poin perenungan yang kita bisa peroleh dalam Matius 7 ayat 7 terdapat 3 kata penting, yaitu minta, cari, dan ketok. Minta berarti kita menaruh harapan kepada siapa yang kita minta, dan mencari merupakan suatu usaha atau pekerjaan untuk mendapatkan apa yang kita cari. Dan ketok merupakan tindakan tidak berputus asa. Dan di ayat 8 terdapat janji Allah bahwa kita akan menerima untuk yang meminta dan mendapat untuk yang mencari dan dibukakan pintu untuk yang mengetuk. Hal-hal yang kita peroleh adalah berkat dari Tuhan, jadi bukan merupakan suatu keberuntungan belaka. Dan untuk mendapatkan apa yang kita peroleh, kita perlu melakukan langkah-langkah yaitu mengutamakan Tuhan, berdoa, dan berbuat baik. Dan yang terakhir, melakukan manajemen impian. Antara lain, ada 3 langkah yaitu berani menceritakan apa yang kepada orang lain, kemudian kita memvisualisasikan apa yang menjadi impian, lalu melakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak seharusnya. Luar biasa ya Suster, ternyata ayat ini merupakan ayat terkenal ya. Kalau di kelompok kami sering ngeledeknya, ini ayat James Bond nih, 7 ayat 7. Dan ternyata malam ini Suster memberikan pemaparan yang jauh lebih luas
dari yang selama ini kami pahami, terutama saya pribadi ya. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan sharing dari suster yang begitu banyak, begitu kaya akan pengalaman tentang pengabulan doa. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau sharing atau mungkin ada yang mau bertanya. Yuk kita gunakan kesempatan ini. Silakan Bapak Ibu. Boleh saya bertanya, Suster Bene bercerita tentang mimpi. Bagaimana memanage sebuah mimpi menjadi kenyataan. Yang menjadi masalah, kita serang di umat, banyak sekali orang percaya pada mimpi-mimpi. Nah, bagaimana kita bisa membedakan itu mimpi yang diinginkan Tuhan, mana yang bukan. Sebab seringkali orang percaya, oh mimpi terus pasang nomor. Ya kan? Banyak sekali orang mimpi ini dimistikin. Oh ini artinya angka segini, pasang nomor ini. Dia juga punya mimpi indah bahwa dia akan dapat rezeki. Namun ada juga orang yang punya mimpi-mimpi dan berusaha mewujudkan, seringkali gagal dalam banyak hal. Saya tahu ada seorang yang punya mimpi yang baik, namun dalam pergulatannya mimpi itu susah sekali terwujud. Jadi juga mungkin orang yang sudah paruh baya, yang udah lebih berumur, masih juga punya mimpi. Terus mimpi anaknya, tentang anaknya, keluarganya. Namun seringkali mimpi-mimpi indah itu berakhir sebaliknya. Nah sekarang bagaimana kita bisa tahu bahwa itu mimpi yang Tuhan kehendaki? Tentunya selain dibawa dengan doa, banyak orang juga pasangan nomor berdoa juga gitu loh. Wah mudah-mudahan dapat ini kali ini nomornya meleset. Aduh, saya udah minjem duit hilang lagi gitu loh. Itu pun juga punya mimpi indah dan mereka juga berdoa gitu loh. Jadi discernment apa yang bisa membedakan seseorang bahwa ini mimpi yang dikehendaki Tuhan atau ini hanya sebuah mimpi indah yang memang hanya bunga mimpi, atau ya kadang-kadang kita yang kadang-kadang terlalu mistis jadi dimistikin nomor berapa lah ini, oh maksudnya ini. Sebab seringkali sekarang juga dulu ada dari Pastor Sugiri ngajarin tafsir mimpi. Mimpi bisa ditafsirkan, ada yang bisa menafsirkan mimpi. Jadi gimana untuk memanage itu? Sedangkan cakupannya mimpi itu abstrak, nggak bisa seperti kayak eksakta bahwa kalau kita memanage ini bakal terjadi ini. Kalau sekarang pun dari ceritanya Suster Bene, saya pernah mimpi ke Spanyol. Ternyata Tuhan mempunyai rencana lain untuk mengurus dulu ibu dan saudaranya, sehingga tidak terjadi ke Spanyol, tapi malah ke Austria ya. Ya, itu kan seringkali terjadi pembelokan dalam pencapaian sebuah mimpi yang seringkali orang juga menjadi ciut, baik orang masih muda maupun udah dewasa. Kadang-kadang pengen anaknya jadi dokter, loh taunya anaknya nggak jadi dokter. Pengen anaknya jadi ikut jejak bapaknya, malah enggak.
malah jadi sontoloyo. Ada banyak banget kayak gitu. Jadi bagaimana untuk membedakan bahwa itu mimpi indah itu adalah suatu bimbingan Tuhan, sapaan Tuhan kepada kita, bahwa Tuhan berbicara sama kita seperti yang Suster alami 30 tahun untuk mewujudkan itu. Terima kasih, Suster. Ya, terima kasih Pak. Kita perlu dulu membedakan ya, kalau dalam bahasa Indonesia, antara mimpi dan impian. Kalau yang tadi dialami oleh Santo Yusuf, dia kan mengalami mimpi, ya. Mimpi bahwa Allah menyampaikan pesan bahwa dia harus membawa Maria menuju Mesir. Ya, itu mimpi. Dan yang saya alami di usia 12 tahun, saya bertemu dengan sosok Yesus yang menyampaikan suatu pesan, itu juga mimpi. Ya, jadi mimpi ini sesuatu yang memang kita alami ketika kita tidur. Itu mimpi. Nah, kadang ada mimpi yang memang sungguh sebetulnya punya makna yang harus kita refleksikan lebih dalam. Apa sih yang harus saya lakukan? Kenapa saya mengalami mimpi tersebut? Tapi ada juga mimpi-mimpi yang sebetulnya nggak perlu kita pusingin lagi gitu. Dia hanya sekedar mungkin pengaruh dari alam bawah sadar kita gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita juga sudah langsung bisa merasakan. Karena kalau misalkan kayak apa ya, misalnya saya cuma sekedar eh, mimpi saya pergi ke kota A gitu misalnya ya. Mungkin itu hanya sekedar mimpi yang mimpi sebagai bunga tidur. Tetapi ketika saya mengalami mimpi, saya bertemu Tuhan Yesus dengan suatu pesan, maka saya tidak bisa mengabaikan mimpi tersebut. Santo Yusuf mengalami mimpi, pesan dari Tuhan. Itu bukan mimpi yang 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 diabaikan, itu mimpi yang harus diperhatikan. Dan di dalam kitab suci juga ada 10 tokoh lainnya yang juga menerima pesan Tuhan lewat mimpi. Ya, itu mimpi. Hal yang berbeda lagi adalah impian. Impian ini berbeda dengan mimpi. Impian adalah sesuatu yang ada di dalam pikiran kita, yang dengan sadar kita inginkan atau bahkan kita rancang. Seperti tadi saya ingin kerja, itu adalah impian. Saya ingin bisa berbahasa asing, itu adalah impian saya. Itu bukan mimpi, bukan sesuatu yang saya alami ketika saya tidur, tapi saya sadari itu impian. Lalu saya ingin untuk bisa tinggal jauh dari Indonesia. Itu adalah impian. Ya, jadi ada mimpi dan ada impian. Mimpi sesuatu yang memang kita alami pada saat tidur, tidak semuanya harus kita seriusi, kita refleksikan, tapi ada mimpi-mimpi tertentu yang pasti kita akan merasa bahwa ini ada sesuatu. Ada sesuatu yang harus saya renungkan, ada sesuatu yang harus saya refleksikan. Impian, untuk membedakan apakah impian ini hanya keinginan saya sendiri, ataukah ini bisa selaras dengan kehendak Allah. Ya, impian ini mungkin bisa jadi awalnya dari keinginan kita sendiri. Tetapi kita persembahkan keinginan kita itu kepada Allah sebagai suatu harapan lewat doa-doa. Dan supaya impian kita itu bisa terwujud menjadi nyata, bukan hanya dengan sekedar berdoa, tapi juga dengan melakukan usaha tanpa henti, terus-menerus, tidak putus asa, seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, nah dengan usaha itu kita berharap semoga apa yang saya impikan ini bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Kalaupun ternyata tidak terwujud, jangan langsung menganggap bahwa Tuhan tidak mau mengabulkannya. Karena Tuhan punya cara lain yang jauh lebih baik untuk diri saya. Bukan karena seperti tadi yang di bagian akhir, doa yang kita panjatkan kepada Tuhan bukan supaya yang terjadi adalah kehendakku, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Dan supaya kita bisa menerima kehendak Tuhan itu dengan penuh rasa syukur, walaupun itu bukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang saya inginkan.
Nah, dalam hal impian ini tadi juga kita bisa merefleksikan, apakah impian saya ini, apakah harapan atau keinginan saya ini sesuatu yang saya inginkan untuk kebaikan atau sesuatu yang saya inginkan sebagai bentuk keserakahan diri. Kadang-kadang ada orang memimpikan, impian saya pengen punya rumah mewah. Impian saya pengen punya mobil. Tujuannya apa? Supaya saya terkenal, supaya saya bisa ngerasa lebih pede, supaya saya bisa. Nah, itu kadang ada unsur keserakahan diri. Tapi kalau kita punya impian-impian yang memang kita punya niat baik, kita persatukan, kita mohon restu dari Allah. Nah, itu cara kita juga untuk melakukan discernment bahwa apa yang saya inginkan, apa yang saya impikan itu semoga bisa selaras, bisa direstui oleh Allah, dan itu bisa dikaruniakan pada saya. Begitu, Pak. Eh, Terima kasih, Suster. Jadi dengan kata lain, Suster juga mengatakan di dalam mencapai apa yang pernah kita diberikan mimpi itu, kita tetap harus menjalin suatu hubungan dengan Tuhan Betul. dengan kerendahan hati, meskipun jalannya seringkali berbelok. Ya, Dan seperti Suster katakan, aduh, gue mau ke Spanyol nggak punya 2.000 euro. Ada suatu tantangan, ada suatu batu sandungan. Kita tetap harus berkontak dengan Tuhan untuk mencapai, mewujudkan mimpi itu. Begitu kata Suster. iya. Terima kasih. Ya, jadi intinya jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena seperti tadi di ayat dari Yohanes yang saya cantumkan tadi, tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu dari surga kalau tidak dikaruniakan kepadanya. Jadi apapun yang kita terima dalam kehidupan ini, itu adalah karunia. Jadi kalau yang kita minta dan belum kita dapatkan, itu memang belum selaras. Itu bukan kehendak Allah. Kan saya juga pernah mengalami kan, saya katakan tadi, saya berdoa novena dengan sangat khusyuk. Tapi ternyata permohonan saya itu tidak terkabul. Sampai saat ini memang tidak terkabul dan sudah tidak mungkin lagi itu terkabul karena itu sudah lampau ya. Tapi pada saat itu ternyata saya menerima sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang saya mohon, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang bahkan jauh lebih baik daripada apa yang saya mohon pada saat itu. Baik, Suster. Karena memang yang menjadi masalah itu kan, mimpi itu semua indah. Kalau bukan indah, tentunya namanya nightmare, gitu kan. Mimpi selalu indah buat seseorang. Seringkali, kadang-kadang, ya, kadang memang ditanggapi dengan kerendahan hati, tapi tentunya biasanya mimpi itu pasti mempunyai sesuatu yang indah, bermakna. Misalnya orang pasang nomor pun seringkali, gue lagi butuh rezeki, siapa tahu ini nomor, itu pun juga indah. Jadi seringkali orang tuh tersaru, kesasar bahkan untuk mencapai mimpi-mimpi itu. Namun di sini tadi Suster katakan bahwa kita tetap harus menjalin hubungan dengan Tuhan di dalam membangun suatu mimpi itu dan membuka kemungkinan dengan kerendahan hati. Ya. Gitu ya, Suster ya. Iya, Pak. Seperti Baik, yang tadi terima kasih, Suster. ada poin pertama kan mengutamakan Tuhan. Poin keduanya berdoa dan berbuat baik. Jadi itu poin-poin penting. Jangan pernah terlepas dari Tuhan. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, bahwa selalu dalam doa persembahkan itu kepada Tuhan. Semoga Tuhan berkenan mengaruniakannya itu pada kita. Kerendahan hati ya, Suster ya. Ya, terima kasih, Suster. Yang Ya, lainnya silahkan. Pak.
Paulus. Terima kasih Pak Paulus. Ya, siapa lagi Bapak Ibu? Weti? Pak Andreas tuh ada tuh, Nah, ya Pak Andreas sudah buka mic. Ayo Pak. punya mimpi-mimpi itu. Asik lah. Saya sampai sampai terpesona mendengar ulasan pada malam ini. Selamat malam, Suster. Suster Selamat Beni, malam. dipanggil Suster Beni. Dan selamat malam teman-teman. Udah lama saya nggak ngejum di kelompok ini. Tadi saya ingat-ingat beberapa hari, wah saya harus ikut nih karena ada suster gitu. Jadi sebenarnya saya nggak berat-berat sih suster, karena saya juga bukan orang yang pinter ya. Mungkin pertanyaan saya sederhana aja, lebih banyak ke spiritualitas. Lebih banyak tentang komunitas saja ya. Jadi hidup kita kan tidak terlepas dari komunitas. Komunitas keluarga, komunitas kerja, komunitas biara, komunitas olahraga, dan macam-macam gitu. Dan sebelum masuk ke situ, mungkin ada beberapa pertanyaan buat suster, saran buat kita yang aktif di komunitas apapun itu ya. Nanti suster bisa kasih input buat kita. Cuma saya ada sedikit prolog aja gitu. Prolog pengantar. Saya bukan bercerita tentang mimpi atau impian, tapi saya bicara tentang kenangan yang real gitu. Kenangan yang membekas di hati saya sampai sekarang gitu. Saya SMP sekolah di SMP Susteran. Biaranya besar, susternya banyak, sekolah kita SMP paling ngetop di kota kita. Itu tiap tahun hanya terima 2 kelas, ya kelas AB, yang A ada campurnya cowok cewek, terus yang B khusus cewek itu. Sangat menyenangkan itu. Tapi saya lihat di sekolah kita ada 2 suster yang hebat-hebat. Kebetulan suster kan suster B apa? Saya bicara tentang suster karena suster Bene ada di sini. Jadi sangat menarik, suster itu baik sama murid-muridnya, ya, dua-duanya pinter, satu ngajar Inggris, satu kepala sekolah merangkap ngajar steno, ya, steno kan tahu ya, baik ya susternya sama muridnya. Tapi yang membuat saya membekas kenangan sampai sekarang kadang-kadang mau ketawa sendiri. Itu kedua suster itu yang hebat, yang kelihatan suci di depan murid-murid. Kok saban hari suka berantem gitu, ya. Dua-duanya pintar di depan kita, dua-duanya baik, spiritualitas. Kita kan waktu kecil belum kenal spiritualitas. Itu saban hari berantem terus. Nah, ini satu membekas buat saya. Terus satu lagi, beberapa tahun yang lalu, saya ada di suatu seminar besar di gereja, apa lupa, kenal seorang wanita yang masih muda. Mungkin sekitar 30-an. Saya bicara dengan dia, asik bicara dengan dia. Ngomong-ngomong, rupanya dia pernah di biara. Pernah di biara susteran saya lupa tarikatnya. Dan dia cerita, akhirnya dia, bukan cerita, dia mantan suster, ya. Tapi ceritanya akhirnya cerita yang sedih-sedih. Saya lupa namanya ya. Saya bilang, Dek, kamu kan di suster, pernah di biara suster. Kenapa sih sampai berhenti? Dia diam, katanya kayak lihat matanya tuh menangis itu. Dia bilang, Pak, masih muda itu ya. Cantik sekali loh, suster. Ya, karena cantik saya baru ingat dia, Bu Luciana. Ya, jadi dia, saya tuh pengen meneruskan panggilan saya di suster, tapi kenapa ya batin saya tersiksa? Saya dibullying terus, dibullying sama suster-suster senior gitu. Saya dianggap apa gitu ya? Ya bahkan kata kasar itu dianggap orang yang ya perlu dibullying, ya dianggap hanya sekedar asisten apa-apa gitu. Nah ini membuat dia keluar, dan saya nggak meneruskan 2 hal itu ya, kenangan saya di SMP Suster sama yang ini. Nah saya berpikir perannya
peran apa ya, baik secara kita pribadi maupun orang-orang sekitar kita, supaya kita bisa bertahan di komunitas kita. Kita juga banyak dengar ya di pelayanan di setiap paroki, baik itu seksi macam-macam, itu cerita-ceritanya bukan bercerita tentang wah aku ada di komunitas surga, tapi aku ada di komunitas neraka gitu. Aku ada di kerajaan setan, aku tidak ada di kerajaan Allah gitu. Ini saya berpikir, suster udah banyak bicara, sebenarnya kita masuk di suatu komunitas, sampai kita betah, itu peranannya siapa? Apakah kita bertahan terus-menerus, dan berdoa terus, apakah tidak cukup? Apakah cukup? Karakter-karakter jiwa kita, ya nilai-nilai budi pekerti kita kan harus berperan juga kan. Moralitas. Kita harus punya iman, punya moralitas, ada kemurahan hati, ya, ada pengampunan, ada bermurah hati. Itu kan yang nilai-nilai ini harus disadari siapa? Kalau saya menyadari itu, tapi orang-orang sekitar saya tetap tinggi hati, sombong, terus mentor saya, kepala saya nggak bijaksana, kan nggak terwujud komunitas surgawi gitu. Ya kira-kira gitu. Pengalaman suster, terus suster tuh melakukan apa kalau dialami bully gitu? Apakah cukup berdoa gitu? Enggak kok ya. Ya, pasti ada suatu sikap yang mendobrak, wah saya bertahan di komunitas saya. Walaupun orang sekitar saya seperti tadi apa? Ada ya, gitulah suster. Ya, Mungkin dari suster ada tanggapan lagi, mungkin mudah-mudahan suster kuat ya. Soalnya kita nih orang-orang yang frustasi loh suster. Ya ya, dalam setiap komunitas itu. ya, Pernah digosip ini, pernah dibuliin, tapi kok bisa bertahan gitu. Nah ini kan ya suster ya. ya. Terima kasih suster. Oke, terima Kepanjangan kasih. ya Ya, suster. makasih Pak Maaf loh Andreas suster. Limas. Maaf ya Nih, suster bikin nggak pusing apa-apa Pak. suster. Ya, gini Pak. Ketika kita mengatakan saya mencintai Tuhan, ya, tetapi kita tidak mencintai sesama, itu berarti kita belum mencintai Tuhan. Ya, justru kita betul-betul mencintai Tuhan kalau kita sudah bisa mencintai sesama. Karena kita nggak mungkin hanya bilang mencintai Tuhan, Tuhan di mana? Bagaimana caramu mencintai Tuhan? Ya, yang perlu kita lakukan adalah melihat bahwa dalam wajah setiap orang, mau itu keluarga, teman, kerabat, bahkan orang yang kita benci sekalipun, orang yang menyakiti kita sekalipun, di wajah itu adalah wajah Tuhan sendiri. Karena setiap manusia adalah ciptaan Allah. Setiap dari kita sangat-sangat dicintai Allah. Ya. Jadi kalau kita melihat, misalnya nih, saya lihat Bu Luciana, di situ Tuhan. Saya melihat Pak Andreas Limas, di situ Tuhan. Saya melihat di sini ada siapa? Ibu Lili Budiman, ada Ibu Velena Emilia. Saya melihat di situ ada Tuhan. Kalau saya bisa melihat di situ ada Tuhan, apakah saya akan tega membuli orang tersebut? Apakah saya akan tega menyakiti orang tersebut? Apakah saya akan tega memperlakukan orang tersebut dengan tidak baik? Jadi, kalau ada orang yang masih melakukan, entah itu bullying, entah itu misalnya menyepelekan orang lain, itu artinya orang tersebut belum melihat Tuhan pada diri orang lain. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia mencintai Tuhan, tapi dia tidak mencintai sesamanya. Begitu, Pak. Terima kasih suster. Kalau suster sendiri pernah mengalami apa suster? Ya, tentu Sorry ya, suster. ya, nggak apa-apa. Nih, bagi kami yang tinggal di Biara, Pak, itu saya bisa katakan bahwa tantangan kami lebih sulit daripada Bapak Ibu yang berkeluarga. Kenapa? Bapak Ibu menikah dengan orang yang Bapak Ibu pilih kan?
ya. Kadang salah pilih juga, suster. Ya, tapi kan pilihan Bapak sendiri kan, terlepas dari salah atau enggaknya, tapi kan itu pilihan Bapak sendiri kan, gitu kan ya. Nah, kami yang hidup di biara, Pak, kami ini hidup serumah satu atap dengan orang yang bukan kami pilih, ya kan? Saya tidak pernah memilih saya akan hidup dengan suster A, B, C, D, E, ya. Tapi saya memilih, saya masuk di kongregasi ini, dan saya harus ketemu, dan saya harus hidup satu rumah dengan suster A, B, C, D ini, yang asal negaranya beda, yang latar belakang kebudayaannya beda, yang pemikirannya beda, yang secara generasi beda. Itu tantangannya banyak banget loh. Itu sangat-sangat besar kemungkinannya untuk jadi sumber konflik. Sangat bisa, gitu ya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Itu tadi, berusaha untuk selalu melihat wajah Tuhan dalam diri orang yang kita lihat. Sehingga kalau ya ada suster lainnya yang menyakiti saya sekalipun, saya akan melihat apa yang Tuhan mau dari peristiwa ini. Oke, orang itu menyakiti saya. Tapi kalau saya membenci orang tersebut, maka saya tidak melihat dia sebagai ada wajah Tuhan di situ. Karena kalau saya bisa melihat ada wajah Tuhan di situ, saya tidak akan tega untuk membencinya. Walaupun orang itu misalnya menyakiti saya akan berusaha. Iya. Apa pelajaran hidup? Apa makna yang bisa saya ambil dari peristiwa ini? Oh, Tuhan menginginkan saya untuk lebih sabar. Oh, Tuhan menginginkan saya untuk lebih rendah hati. Oh, Tuhan menginginkan saya, beranikah saya, bisakah saya mendoakan orang yang sudah menyakiti saya ini? Begitu, Pak. Terima Jadi kasih, suster. intinya adalah mari kita sama-sama selalu berusaha untuk melihat bahwa Tuhan itu ada dalam diri setiap orang. Nah, kalau kita melihat bahwa Tuhan ada dalam diri setiap orang, apakah kita akan tega menyakiti orang tersebut? Apakah kita akan tega merendahkan orang tersebut? Ini lebih banyak ke penyadaran diri sendiri ya, suster. Ya, karena Kalau saya bisa sadar apa kita hanya bisa menuntut diri sendiri, Pak. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk menghargai kita. jadi nggak ada komunitas yang ideal ya, suster ya. Iya dong, ya Di kan? mana-mana dan sampai kapanpun ya. Iya dong. Kalau ideal nanti udah di surga, Pak. Selama kita masih hidup pasti masih akan ada problem terus-menerus, Pak. Tapi terus bagaimana kita harus bagaimana kita menyikapi setiap peristiwa, ya kan? Justru sebetulnya lewat konflik-konflik itu kan kita semakin didewasakan. Tapi kalau bicara komunitas, yang paling beranan penting kan apa ya, ketua komunitasnya, suster kan. Kalau komunitasnya sendiri nggak bijaksana, suka mengkotak-kotakin, bisik sana-sana sini ya. Nah, gimana kita sebagai anggota harus bersikap, suster? Itu oknum ya, Pak, yang begitu ya. Ini Nah, ya, karena gini, kepala yaitu komunitas, sebagai kepala biara, pastor, banyak juga sih saya lihat di paroki-paroki, banyak komunitas pastor yang bisa akrab gitu. Makan ya, sambil senang-senang gitu. Ya, sih kayak sebagai umat juga terpanggil happy gitu kan. Ya. Tapi kan saya berpikir ya, ketua komunitas juga sangat berperanan penting ya. Kedewasaan iman, moral, karakter ya. Kecintaannya pada komunitas sangat penting. Kalau ketemu kepala komunitas gini gimana? Akhirnya komunitasnya kan bukan komunitas surgawi lagi kan. Jadi komunitas yang nggak happy itu ya. Membuat akhirnya suster itu berhenti gitu ya. Nah, gimana kira-kira menurut Suster Bene? Apa ya, kita harus terus terang menasehatin ketua kepala komunitas kita, Suster? ya itu kadang-kadang itu oknum, oknum dalam arti bahwa apalagi kalau dalam komunitas biara ya, itu kan sebetulnya harusnya hidupnya dipenuhi dengan cinta kasih ya. Tapi kadang gini, itu itu bukan salah dari kongregasinya, itu bukan salah dari aturan hidup membiaranya, tapi personnya ya.
itu person. Ada sesuatu yang memang harus diperbaiki. Yang diperbaiki apa? Ya itu tadi, cara dia memandang setiap orang, cara dia menatap wajah sesamanya. Apakah dia ketika menatap wajah sesamanya itu juga dia menatap wajah Tuhan. Saya sendiri pernah hidup di beberapa komunitas, di beberapa kongregasi. Saya pernah juga mengalami hal-hal yang ya semacam itu juga, gitu ya. Tapi kemudian memang saya juga bersyukur eh, eh, kalau tidak lanjut di situ dan sekarang saya menemukan kongregasi MSSR ini, saya sangat-sangat bersyukur, luar biasa saya bersyukur saya bisa menemukan kongregasi ini. Karena apa? Kongregasi ini, suster-suster di dalam kongregasi ini, mereka yang suster-suster itu semua berasal dari Jerman, Austria, Ukraina, Jepang, Chili, Bolivia. Justru hidup di dalam kongregasi ini saya sungguh-sungguh merasakan cinta kasih. Ketika saya hidup di kongregasi yang sebelumnya, ya ada itu eh sikut sana, sikut sini, seperti itu. Dan ketika kita melakukan kesalahan, maka akan ada punishment. Dan pada saat itu saya hanya berpikir, bagaimana saya akan dewasa kalau setiap kesalahan dibayar dengan punishment, dengan hukuman. Ya, kita hanya sekedar dihukum, tapi tidak belajar untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ketika saya bergabung dengan MSSR di Jepang, setiap kali saya melakukan kesalahan, saya takut dihukum, takut dipulangkan ke Indonesia. Tapi ternyata itu tidak pernah terjadi. Setiap kali saya melakukan kesalahan, para suster yang lain itu dengan penuh cinta kasih memaafkan saya, mengampuni saya, dan sama sekali nggak memberikan punishment. Justru dengan begitu saya merasakan cinta kasih begitu besar, membuat saya berefleksi. Kalau saya sudah dimaafkan oleh mereka, maka saya malu kalau saya sampai nggak memaafkan orang lain. Dan itu pengaruhnya sampai pada relasi saya dengan orang-orang di luar biara. Karena saya di dalam biara, saya selalu diampuni, saya disayangi oleh sesama suster-suster saya yang lain. Maka ketika oleh orang luar biara, saya disakiti, saya dibohongi, saya dikecewakan. Pengalaman saya diampuni oleh para suster membuat saya jadi dengan jauh lebih mudah. Saya mengampuni. Saya malu kalau saya nggak bisa mengampuni. Dan itu juga terus terjadi sampai saya pindah di Austria. Suster-suster di sini sangat-sangat luar biasa. Setiap kali saya melakukan kesalahan, saya minta maaf, suster, maaf, eh, pisau ini patah misalnya, atau panci ini rusak. Ini saya yang melakukannya. Dan itu sama sekali tidak ada hukuman. Mereka hanya bilang, nggak apa-apa, kamu minta maaf, kamu jujur, itu sudah jauh lebih penting. Itu. Terima kasih loh, Suster. Jadi dia itu contoh aja bagaimana sebaiknya kita dalam berkomunitas dimanapun, bukan hanya hidup di dalam biara, tapi di dalam keluarga, di dalam lingkungan juga. Mari sama-sama untuk selalu melihat bahwa ada wajah Tuhan pada diri sesama kita. Terima kasih, Suster, sharing yang luar biasa. Dan saya juga senang pada malam ini dapat banyak dari Suster, dari Pak Paulus. Dan saya terus terang saya jarang di Zoom ini karena saya lebih banyak ya mau merefleksi diri saya. Sebenarnya belakangan ini saya juga merasa jenuh ya, terjun dalam pelayanan di mana-mana gitu. Ya, kalau ingat memori-memorinya, contoh-contoh, akhirnya saya selalu ada 5 pertanyaan. Ini sharing ya, Suster. Mungkin buat teman-teman juga ya. Saya sekarang lebih banyak apa ya, mengkoreksi diri saya, lebih banyak mundur gitu sebenarnya ya. Karena kadang galau, capek, kering juga. Dan saya selalu mengontrol diri saya dengan 5 pertanyaan yang terus-menerus. Apakah saya seorang yang tulus gitu? Saya mengontrol diri saya setiap saat. Baik di keluarga apa, ini sharing buat teman-teman juga.
ada 5 pertanyaan ini yang sangat asik saya terapkan. Saya selalu bertanya, dalam setiap pekerjaan, baik keluarga atau pelayanan, apakah saya seorang yang tulus gitu? Tulus berarti apa? Tampil apa adanya. Tidak ada udang di balik batu gitu. Banyak pelayanan ada udang di balik batu. Ada sesuatu yang saya inginkan. Itulah saya harus betul-betul tulus tampil apa adanya. Tidak ada udang di balik batu. Itu betul-betul. Satu lagi jujur gitu. Jujur itu transparan. Jujur artinya apa yang kita ucapkan adalah sesuai yang keluar dari hati kita. Tulus, jujur, dan hati yang bersih itu memang harus diolah sepanjang hidup kita. Hati kita bersih. Lihat orang berhasil, kita ikut senang, ya, bukan diiri. Ya. Lihat orang aktif di gereja apa, ikut mendukung, senang, ikut bangga gitu. Dan yang keempat, saya merenungkan juga, apakah saya mempunyai hati seorang pengampun gitu. Itu sangat, kalau kita nggak ada jiwa pengampun, ya nggak ada karakter, terus sangat menyedihkan hidup kita. Dan satu lagi yang kelima, bermurah hati. Bermurah hati bukan kita, bukan hanya materi aja. Bermurah hati kadang-kadang kita harus tidak selalu mengutamakan kepentingan kita. Dalam pelayanan kita harus selalu ingat banyak kepentingan di luar diri saya yang harus saya utamakan. Nah, ini hanya 5 pertanyaan yang saya renungkan. Semoga saya bisa bertahan ya menyelesaikan sisa-sisa hidup saya. Terima kasih, Suster, teman-teman. Ya. Bagus itu Pak, lanjutkan terus Pak. Ya, terima kasih kembali moderator. Ya, moderator saya luar biasa, Luciana. Ya, itu guru saya juga, master saya. Ya, kalau saya nggak ngerti tentang kitab suci, saya suka japri ke Bu Luciana. Ya, ada Bu Rosita, Pak Agus Saputra. Thank you ya semua ya. Terima kasih Pak Andreas. Yuk, Bapak Ibu, siapa lagi yang ingin bertanya? Waktu masih ada. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh saya putar video tentang kongregasi kami 7 menit? Oh, boleh silakan Suster. Boleh ya? Western Missionswestern vom Heiligsten Erlöser. Selanjutnya dalam bahasa Latin disingkat MSSR. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berarti Suster-Suster Misi Sang Penebus Maha Kudus. Merupakan sebuah kongregasi suster internasional yang berpusat di Stadel, Bayern, Jerman. Saat ini MSSR berkarya di Jerman, Jepang, Bolivia, Chili, Austria, dan Ukraina. Karya yang dilakukan oleh suster-suster MSSR adalah pelayanan pastoral, baik pastoral bagi orang miskin, tunawisma, anak-anak, keluarga, manula, dan juga orang-orang sakit. Kongregasi MSSR mulai dibentuk sejak 1953 yang dimulai oleh 5 pemudi asal Bayern dan diresmikan pada 3 Oktober 1957 di Garches, Provinsi Bayern, Jerman. Dengan semangat dari Santo Alfonsus Liguori, moto MSSR adalah Bei ihm ist Erlösung in Fülle, dari Mazmur 130 ayat 7. Atau dalam bahasa Indonesia berarti, pada Tuhan ada penebusan berlimpah. Pakaian yang digunakan para suster berupa pakaian suster berwarna hitam tanpa kerudung. Inisiatif didirikannya MSSR muncul karena dirasa adanya kebutuhan peranan perempuan dalam misi di Jerman untuk bekerja sama dengan kongregasi imam CSSR. Mengingat pada saat dibentuknya kongregasi ini, Jerman dianggap sebagai tanah misi. Selain itu, juga untuk kebutuhan bermisi ke Jepang.
Pada 1965, berangkatlah 3 suster bersama imam-imam CSSR dari Provinsi München bermisi ke Jepang, tepatnya di kota Kagoshima. Kala itu keberadaan misionaris Eropa masih sulit diterima di Jepang. Akhirnya para suster membuka asrama untuk mahasiswi sebagai langkah pendekatan kepada masyarakat Jepang. Selain itu, mereka tidak lagi mengenakan pakaian suster dan mengganti kalung salib dengan ukuran yang lebih kecil. Upaya-upaya ini ternyata berhasil. Saat ini MSSR memiliki 2 komunitas di Kagoshima dengan jumlah 6 orang suster. Misi berikutnya yang dilakukan MSSR adalah merambah pelayanan ke Bolivia bersama CSSR Provinsi Swiss pada tahun 1974. Kini di Bolivia, MSSR memiliki 4 komunitas dengan 10 orang suster. Negara keempat yang menjadi tujuan misi MSSR adalah Chile. Misi di Chile dimulai sejak 1980 dan saat ini memiliki 14 suster yang tinggal di 3 komunitas. Perluasan area pelayanan merambah ke Wina sejak 1985 bersama CSSR melakukan pelayanan pastoral. Hingga pada 1990, MSSR memiliki rumah secara mandiri. Kini di Austria terdapat 4 suster di 1 komunitas, termasuk 1 suster dari Indonesia. Pada 2001, dimulailah misi di Ukraina. Yang unik dari MSSR di Ukraina adalah ritus Katolik Yunani yang digunakan dalam liturgi. Hanya suster-suster di Ukraina yang mengenakan pakaian suster berwarna hitam lengkap dengan kerudung hitam. Sedangkan suster-suster di negara-negara lainnya menggunakan pakaian biasa. Di Ukraina saat ini terdapat 25 suster yang tinggal di 5 komunitas. Walaupun keseluruhan anggotanya hanya berjumlah sekitar 100 orang, MSSR merupakan kongregasi internasional yang berkomunikasi dalam 4 bahasa, yaitu Jerman, Spanyol, Jepang, dan Ukraina. Setiap suster setidaknya menguasai 2 dari 4 bahasa tersebut. Dalam setiap komunitas, tinggal para suster yang berasal dari negara berbeda, sehingga multikultural sangat mewarnai kehidupan sehari-hari para suster di dalam biara. Dalam pelaksanaan ibadat pun tidak jarang menggunakan berbagai bahasa. Juga dalam setiap pertemuan resmi, digunakanlah 4 bahasa resmi tersebut. Bagaimana kehidupan sehari-hari dan karya pelayanan yang dilakukan oleh para suster kongregasi MSSR? Kita dapat menyaksikannya lewat cuplikan beberapa foto berikut ini.
Nah, Bapak Ibu tadi dengan kita menyaksikan video tadi, kita semakin mengenal kongregasi MSSR. Mungkin kalau tidak ada yang mau sharing atau berpertanyaan dengan materi doa, mungkin ada yang mau bertanya mengenai kongregasi tadi. Silakan Bapak Ibu. Tanya lagi, Suster. Silakan. Suster di sini lagi berlibur apa lagi membuka cabang? Saya judulnya sebetulnya liburan, Pak. Judulnya libur, tapi ternyata diminta sana sini, Pak. Jadi saya jadinya liburannya cuma 2 hari kok. Minggu lalu di Bali, selebihnya saya pewartaan, Pak. Sorry, tadi saya lihat soalnya sempat lihat di Instagramnya Suster. Saya udah add, kayaknya kok banyak jalan-jalannya di Indonesia, di Bali. Waduh, jalan-jalan. Saya di Bali hanya 2 hari, Pak. Naik parasailing segala. Iya. Makanya saya pikir apakah lagi berlibur atau lagi mau buka cabang di Enggak, Indonesia jadi MSSR. saya sebetulnya nih lagi dalam rangka cuti tahunan, Pak. 1 bulan ke Indonesia. Ini pertama kali saya ke Indonesia sejak saya meninggalkan Indonesia. Judulnya sebetulnya liburan harusnya. Tapi ya kan banyak umat yang mungkin ingin ketemu saya karena nggak pernah ketemu saya. Saya lagi ada di Indonesia. Jadi saya iakan setiap kali ada yang minta minta ketemu atau minta saya untuk pewartaan. Jadinya saya selama 5 minggu di Indonesia ini jadwal saya full. Saya yang benar-benar liburannya hanya 2 hari minggu lalu di Bali. Itu aja. Saya lihat ada fotonya sama Pastor Jantan sama Bu Ros. Itu Iya, lagi ulang tahun. ya Romo Ya, Harti Jantan sahabat saya udah lama. Romo Antonius Suyadi juga sahabat saya. ya, Nah, saya sempat lihat. iya, Nanti saya di besok follow ya. iya, besok saya kembali terbang ke Austria. Oh gitu. Ya, Have a nice trip ya. thank you. Silakan, ada yang mau tanya atau udah ngantuk semua kali nih? Jangan-jangan nih. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada waktu Oh, 5 menit. Bambang tuh biasanya ada tuh. Suster, mau Ya, nanya, ada batas boleh. umur Nah, nggak? Jadi suster ada di sana ada batas umur berapa? Nggak ada, nggak Maksimal. dibatasin. Yang Berarti 5 nenek-nenek boleh masuk, nenek-nenek. Rosita boleh, bisa. boleh, boleh deh. Bu Ros pengen daftar. Di sana kalau mau Boleh buka selama cabang masih restoran kuat Sentosa untuk bisa nggak? bekerja. Hah? Apa Kalau Pak? mau buka cabang restoran Sentosa bisa nggak? Boleh, di sana nggak ada restoran Indonesia di Austria. Nah, wah, Apalagi ditambah karaoke, di sana nggak ada tempat karaoke Pak. wah, Bu Ros nanti ikut MSSR ntar. Boleh Susun deh, pertanyaan. langsung jadi kepala komunitas deh. Apakah di sana itu orang yang sudah menikah ada kemungkinan untuk hidup membiara? Sebab saya pernah dengar ada peraturan karena daerahnya suatu negara susah mendapatkan pelayan, mereka mengizinkan dengan izin keluarga yang sudah hidup berkeluarga boleh menjadi pastor atau rohaniawan di sana. Bagaimana kebijaksanaan MSSR? Kalau di kongregasi kami tergantung provinsinya ya. Jadi memang di kami itu tidak ada batasan umur ya. Tapi sejauh syaratnya juga bahwa orang tersebut tidak memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab dalam arti tidak ada orang yang harus dibiayai, tidak ada orang yang harus dirawat atau dijaga seperti itu, gitu ya. Nah, di provinsi kami yang Ukraina itu sempat ada seorang ibu mungkin usianya sudah 60-an tahun, dia sudah pernah menikah dan dia juga sudah punya anak, tetapi suaminya sudah meninggal dan anak-anaknya sudah dewasa dan sudah berkeluarga, sehingga dia tidak punya tanggung jawab lagi terhadap keluarga, dan dia masuk aspiran di kongregasi kami di usia yang sekitar 60-an tahun gitu. Lalu kalau di Austria juga ada salah satu pastor yang dia baru
masuk menjadi pastor itu di usia 50-an tahun. Persiapan berangkat tujuan akhir stasiun. Nah, itu ada yang lagi naik kereta tuh, stasiun mana tuh? Naik kereta tuh mau ke Austria mungkin. Begitu, Pak. Jadi kalau di Eropa sih umur tidak terlalu dibatasi ya. Mungkin karena kalau di sana kan lebih sulit untuk mendapatkan panggilan, sedangkan kalau situasi di Indonesia kan kita nih umat apa jumlah penduduknya banyak dan jumlah umat Katoliknya juga banyak gitu ya. Jadi dalam tanda kutip saingannya lebih banyak, makanya dibatasin umur. Mungkin. Nah, Bu Ros, saya daftar duluan. Bu Ros nanti nyusul. Bu Ros bawa kepiting sama karaoke, Bu Ros. Biar saya bisa karaoke di sana. Harus tidak diterima, ini buat perempuan ya. Iya. Loh kan barusan dibilang ada pastor juga bisa yang udah 50 ya, Suster. Ada tempat di kongregasi lain. Kalau kongregasi kami hanya suster Pak, hanya terima perempuan. Ya Pak. iyalah. Oh iya. Kirain Bapak mau masuk kongregasi MSSR. Saya udah deg-degan Pak jadinya. Aduh, jadi bencong dong. Aduh. Aduh. Suster Silakan. masih mau tanya sedikit, Suster. Boleh. Sedikit banyak Ini boleh. situasi perang Rusia Ukraina membuat Suster jadi gimana ya? Jadi gimana ya? Sayanya yang ditanya ya? Atau kongregasi kami yang ditanya nih? Ya, Suster juga boleh gimana menyikapinya gitu kan? Ya, Kan sama-sama punya iman yang sama kan? Di Ya. Rusia juga orang percaya Yesus, Ukraina juga Yesus. Gimana menyikapinya, Suster? Saya yakin kita semua pasti sedih ya dengan terjadinya peperangan ini. Siapa sih yang menginginkan perang ya kan? Tidak ada keuntungan sama sekali dari peperangan ini karena yang menjadi korban ya manusia, kehilangan rumah, kehilangan anggota keluarga dan lain-lain sebagainya. Dan para suster kami pun juga termasuk jadi korban ya. Kami punya 5 komunitas di Ukraina. Dan pada saat awal-awal terjadi peperangan itu, para suster pun juga harus mengungsi ke beberapa negara lain seperti ke Austria, Jerman, Belgia, dan negara-negara lainnya. Tetapi sebagai misionaris yang sekaligus juga korban perang yang harus mengungsi ke negara lain, kami tidak bisa hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi ketika para suster kami yang dari Ukraina harus mengungsi di negara lain, sekaligus harus menjadi pembimbing spiritual bagi para korban atau pengungsi yang lainnya. Karena kan bisa dibayangkan, korban perang dia harus mengungsi ke negara-negara lain. Bagaimana kondisi psikologis dan spiritualnya terguncang ya. Dan para suster kami dalam kondisi yang sama sekaligus dituntut untuk bisa memberikan peneguhan kepada para pengungsi. Itu ketika di awal perang. Dan setelah situasinya agak mereda ya, meskipun belum total berhenti, mereka harus pulang kembali ke Ukraina. Mereka semua memutuskan untuk bertahan di Ukraina, untuk tidak meninggalkan Ukraina dengan alasan itu sebagai bentuk empati, sebagai bentuk pelayanan kasih kami kepada para korban di Ukraina. Artinya, kami tidak ingin meninggalkan Ukraina dan hanya memikirkan bahwa diri kami selamat, tapi banyak warga yang menjadi korban di sana, tapi kami memilih untuk stay, bertahan di Ukraina dan hidup bersama para korban dan tetap memberikan pendampingan, kan? Ya, artinya menghadapi bersama. Gitu. Itu yang diputuskan oleh para suster-suster kami yang ada di Ukraina. Jadi mereka sekaligus juga sebagai korban perang, sekaligus juga harus memberikan bimbingan, menguatkan para korban perang lainnya, dan memberikan tempat tinggal juga bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal. Terima kasih, Suster. Kita berdoa semoganya semua cepat berakhir ya, Suster. Iya, terima kasih. Satu lagi, Suster. Silakan, ya, kalau Pak. bicara dengan komunitas kan pasti menyangkut apa ya, kelangsungan hidup gitu ya. Ya,
Kalau tarekat yang punya sekolah kan sekolahnya udah top, bisa ada Ya. sumber uang gitu kan, aman gitu ya. Kalau di tarekat suster sendiri sumber dananya dari mana sampai bisa bertahan bahkan berkembang ke beberapa negara gitu. Ya Iya. kita sebagai awam juga bertanya kan, sebenarnya Ya. kok kadang-kadang saya berpikir kok bisa ya mereka ya. Nah, saya harus cari tahu sumber dananya dari mana gitu. Ya. Silakan suster. Mau jadi donatur kan Pak? Ya mudah-mudahan insya Jadi Allah. gini Pak, ya eh, kami tidak punya sekolah, kami tidak punya rumah sakit, kami tidak punya apa-apa ya sebagai sumber penghasilan sebetulnya. Tetapi kami survive dan kami juga tidak mendapat dukungan dana dari keuskupan ya. Jadi kami Oh, betul-betul mandiri. eh, Bagaimana kami bertahan hidup dari gaji yang diterima oleh para suster bekerja. nah, suster kerja di luar gitu. Ya, tapi pekerjaan kami karena dengan izin sebagai misionaris, pekerjaan kami hanya boleh untuk lingkup gereja atau untuk urusan sosial. Oh, Hmm. Jadi sebagai semua pengajar. semua suster-suster yang bekerja punya gaji, gaji itu masuk dalam kasnya kongregasi. Kami tidak punya rekening pribadi karena dengan kaul kemiskinan kami tidak punya rekening pribadi. Kami hanya pegang uang saku setiap bulan dan gaji kami bekerja itu langsung masuk ke kas kongregasi untuk digunakan bersama-sama. Kerja dalam segala bidang ya, suster. Mungkin ada yang Dalam dosen, jadi dosen, guru segala ya, suster. pastoral tadi Pak, seperti Oh, di video pastoral ya. tadi pelayanan kami pastoral. Jadi kalau pastoral itu di lingkup Jerman Austria, kami bekerja sebagai pastoral asisten. Pastoral asisten Mm-mm. itu adalah membantu tugas para romo paroki di paroki. Oh, Itu juga pastoral pendampingan kepada keluarga, anak-anak, orang-orang sakit, dan juga kepada para tunawisma. dari dulu nggak ada donatur dari luar ya, suster. Saya tidak tahu persis siapa saja donatur kami karena saya masih relatif baru ya, saya anak-anak kemarin sore juga. Mungkin ada beberapa donatur, tapi saya tidak tahu apakah ada yang dari Oh, lingkup iya. luar Jerman atau tidak. Tapi bahwa kami punya beberapa donatur itu iya, tapi tetap penghasilan utama kami adalah dari gaji yang diterima oleh para suster dengan bekerja. Dan salah satu upaya kami yang terbaru adalah komunitas kami yang di Wina, Austria, baru saja selesai kami renovasi dan biara itu diubah menjadi 16 apartemen, 16 unit apartemen untuk disewakan dengan tujuan itu akan menjadi sumber Oh, pemasukan bagi kami. Jadi karena dulu bangunan itu terlalu besar ya, kami biara kuno yang dari abad 18 dengan kamar sejumlah 40-an lebih. Dan saat ini kami hanya 4 orang. Kalau kami tetap bertahan seperti itu, maka betapa besar biaya yang kami keluarkan untuk perawatan biara tersebut, biaya listrik, gas, dan lain-lain sebagainya, sedangkan kami hanya 4 orang. Akhirnya direnovasi, kami hanya memiliki space sedikit yang cukup untuk 5 orang, dengan pengandaian 4 orang dan satu untuk kamar tamu, dan selebihnya diubah menjadi 16 unit apartemen yang akan disewakan sebagai sumber pemasukan bagi kami. Begitu. iya. Luar biasa, suster ya. Semua karya Tuhan sih ya, suster. Amin. Terima kasih, suster. Iya. Terima kasih Pak Andreas sudah membuat diskusi ini semakin meriah. Demikian juga dengan Pak Paulus. Bapak Ibu, waktu juga yang membatasi kita. Sudah lewat dari pukul 9. Kita akan akhiri ya acara ini ya. Terima kasih sekali lagi Suster Bene atas pemaparan, atas sharingnya. Juga tanggapan-tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan kami. Begitu memperkuat iman dan menambah pemahaman kami akan doa dan juga semakin mengenal kongregasi yang Suster ceritakan tadi. Oke, kita tiba di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, saya akan sampaikan pengumuman bahwa Rabu depan Kerasulan Kitab Suci Kelapa Gading akan hadir kembali menemani Bapak Ibu dalam pertemuan bekal dengan tema Nabi Yunus yang akan dipandu oleh Bapak Arda.
Kami mengharapkan, kami menunggu kehadiran Bapak Ibu kembali untuk join Rabu depan. Kemudian sebelum kita tutup dengan doa, kita akan foto bersama. Bu Ros, siapa yang mau foto, Bu Ros? Oke, aku foto ya. Bapak Ibu buka kamera. Sudah selesai. Terima kasih Bu Ros. Terima kasih. Kita akan berdoa bersama dan doa penutup akan dipimpin oleh Sis Yunita. Silakan Sis. Ya, selamat malam. Sebelum kita berpisah, mari kita akan satukan hati. Mari kita bawa dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih, kami bersyukur untuk pertemuan yang begitu indah malam hari ini. Lewat pemaparan firman yang telah Suster Bene sampaikan, lewat pengalaman suster dan sharing-sharingnya, kami percaya semuanya sangat berguna untuk menguatkan dan menumbuhkan iman kami. Hari ini kami diingatkan kembali untuk selalu mengandalkan Engkau. Ya Bapa, kuatkan iman kami saat doa, harapan, permohonan kami rasanya tidak dikabulkan. Mampukan kami untuk selalu menaruh harapan hanya kepadamu, terus mampu berusaha dan tidak pernah putus asa. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar mampu dan selalu setia menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa, berkati dan dampingilah selalu Suster Bene dalam karya pelayanannya dimanapun beliau berada. Lindungi juga perjalanannya besok untuk kembali ke Austria. Bapak yang baik, sebentar kami akan berpisah. Kami mau beristirahat. Lindungi sepanjang malam istirahat kami, agar kami besok boleh bangun dengan keadaan yang sehat dan dapat beraktivitas seturut kehendak dan rencana-Mu. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster. Terima kasih Sis Yunita. Terima banyak kasih semuanya. Suster Bene. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai